Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah sehat semua ya. Berkat kita menjaga protokol kesehatan. Semoga kita selalu dapat belajar, dapat bertemu dalam tatap muka untuk melanjutkan pelajaran kita. Anak-anakku sekalian, coba kita perhatikan terlebih dahulu gambar-gambar ini, bagaimana menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Apa dan bagaimana dari peristiwa ini? Anak-anakku sekalian, bahwa perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa itu adanya ketegangan atau gejolak di dalam negeri yang dikarenakan adanya perbedaan ideologi di dalam masyarakat kita, adanya kepentingan masing-masing kelompok masyarakat kita, adanya sistem pemerintahan yang ingin dirubah ya. Masalah ini sebenarnya berkaitan erat dengan berbagai masalah yang terjadi dari tahun 1948 sampai dengan 1965 ya. Peristiwa konflik atau pergelakan yang berkaitan ideologi itu di dalamnya termasuk ya, pemberontakan PKI di Madiun, pemberontakan DITII, dan peristiwa G30S PKI. Karena ideologi itu diusung oleh PKI, tentu saja komunis, sedangkan pemberontakan DITI itu berlangsung dengan membawa ideologi agama. Jadi ini menurut pendapat Haber Faith, seorang akademisi Australia, aliran politik besar yang terdapat di Indonesia setelah kemerdekaan, terutama setelah pemilu 1955 itu terbagi atas kelompok nasional radikal ya, yang diwakili oleh Partai Nasional Indonesia atau PNI, Islam, NU dan Masyumi, komunis diwakili oleh PKI, Sosial Demokrat, Partai Sosial Indonesia atau VSI, dan tradisi Jawa, Partai Indonesia Raya, kelompok teologis, kelompok kebatinan, dan Pamong Praja. Nah, kelompok-kelompok ini saling bersaing mengusung ideologinya masing-masing ya.
Sedangkan Afra, RMS, Andi Ajis, ini merupakan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan atau vested interest yang tertanam kuat suatu kelompok. Kelompok ini biasanya mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan sendiri. Mereka enggan untuk melepaskan posisi kedudukan diperoleh, sehingga sering menghalangi suatu proses perubahan. Misalnya APRA, RMS, Andi Ajis, semuanya berhubungan dengan keberadaan pasukan Kenil atau tentara kerajaan di Hindia Belanda yang tidak mau menerima kedatangan tentara Indonesia di wilayah-wilayah yang sebelum mereka kuasai. Dalam situasi seperti ini terjadilah konflik. Sedangkan peristiwa yang berkaitan dengan sistem pemerintahan itu adalah persoalan negara federal dan BPO dengan pemberontakan VRRI dan Vemesta. Masalah ini berhubungan dengan munculnya negara federal yang didasarkan perjanjian Linggarjati. Kita ketahui RI atau Republik Indonesia menjadi bagian RIS. Negara-negara federal seperti Pasundan, Madura, negara Indonesia Timur itu adalah negara-negara federal, bagian negara-negara federal. BPO itu sendiri adalah badan musyawarah negara-negara federal di luar RI yang dibentuk Belanda. Jadi BPU itu adalah bentukan Belanda, suatu badan musyawarah negara-negara federal. Awalnya BPO di bawah kendali Belanda. Namun makin lama badan ini makin bertindak makin tidak netral tidak lagi semata-mata memihak Belanda. Nah, pro kontra dengan negara federal inilah kerap kali menimbulkan pertentangan. Tadi kita bicarakan tentang pergolakan berkaitan kepentingan, ini berkaitan dengan kepentingan. Jadi pemberontakan VRRI dan Permesta merupakan perlawanan yang terjadi ketidakpuasan beberapa daerah di wilayah Indonesia, termasuk kebijaksanaan pemerintah pusat. Inilah yang terjadi. Selanjutnya, anak-anakku, kita mengenal bagaimana tokoh-tokoh pejuang integrasi tokoh-tokohnya dari Papua. Ada dari Raja
Hamengkubuwono ke-9 dan Sultan Syarif Qasim II merupakan tokoh-tokoh yang giat di dalam mempersatukan Indonesia. Ya, dari seni dan sastra. Jadi kita bisa simpulkan bahwa kebijaksanaan yang terjadi pada saat itu, ya, peristiwa pada masa itu atau konflik terjadi pada masa itu, kurun waktunya dari 1948 1965, ya. Ada tokoh-tokoh yang pro integrasi dan ada tokoh-tokoh yang pro disintegrasi, ya. Demikian dulu anak-anakku sekalian. Semoga belajar hari ini bermanfaat. Tetap menjaga kesehatan. Ayo belajar sejarah Indonesia penuh semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.